Halo, selamat pagi rekan-rekan audiofil atau pelanggan Mesh Hi-Fi dimanapun Anda berada ya. Nah, saya akan mereview sebuah power amplifier monoblock, kiri satu blok, kanan satu blok mono ya. Jadi dua sasis yang terpisah kita namakan itu dua blok, jadi monoblok kali dua. Nah, apa keistimewaan dari desain power amplifier tabung monoblok ini? Ya, saya akan ceritakan dulu mengenai amplifier tabung dengan konsep single ended ya. Jadi penguatan di bagian akhirnya, di endednya itu menggunakan single atau satu tabung ya. Kenapa itu banyak disukai? Karena bersuara lebih baik daripada pushbo. Nah, kenapa lebih baik? Karena dikerjakan oleh satu buah tabung. Jadi tidak perlu lagi pair. Nah, kalau pair itu harus match baru dia akan baik. Ya, karena ini dikerjakan oleh single tabung jadi tidak perlu pair. Ya, jadi ini benar-benar murni suara yang dihasilkan itu oleh kekuatan satu tabung ya. Nah, itu satu yang dimaksud dengan single ended, dan karakter suara dari single ended ini relatif banyak yang lebih menyukai ya dibanding suaranya pushbo. Ya, karena apa? Karena keluaran suaranya lebih bisa perfect ya dibanding dengan yang pushbo. Karena yang pushbo itu ada yang bagian untuk push dan ada bagian untuk pull, dan itu harus matching baru sinyalnya sinus. Nah, kalau ini sudah pasti sinus karena dia dikerjakan oleh satu tabung ya. Nah, tapi yang sulit itu apa? Yang sulit itu adalah kendalanya adalah amplifier tabung single ended ini jarang yang wattnya bisa besar. Ya, norma rata-rata yang single ended itu dimulai dari 3 watt, misalkan dengan tabung L84. L34 keluar single endednya itu di output 5 watt. 300B pun yang terkenal suaranya sangat baik dibikin single ended, wattnya paling 10 watt. Ya, nah watt itu dirasakan kurang cukup. Ya, kenapa kurang cukup? Karena tidak bebas memilih speaker yang dapat dipasangkan dengan amplifier single ended tersebut yang wattnya kecil, dapat di drive dengan baik. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh para audiofil agar dapat menikmati amplifier single ended ini, yaitu dengan dengan mencari speaker pasangannya yang cocok dengan watt kecil. Itu nggak akan lari dari speaker yang sensitivity-nya tinggi, 95 dB ke atas. Nah, speaker 95 dengan spek sensitivity 95 dB ke atas sangat jarang yang berkualitas gitu ya. Ada yang berkualitas itu speaker full range kebanyakan. Ya, speaker full range dan harganya pun nggak murah ya. Nah, secara teknis kembali lagi speaker full range itu punya keterbatasan. Memang ada keunggulannya di frekuensi tertentu, di frekuensi tengahnya sangat baik, besar dan membody gitu ya. Tapi ada kelemahannya, yang high frekuensinya itu nggak bisa terlalu high, yang low frekuensinya pun nggak bisa terlalu low. Ya, nah itu kendala teknisnya seperti itu. Jadi karakter single endednya didapat, tapi waktu dipasangkan dengan full range, high dan low-nya masih kurang sesuai dengan harapan. Ya, jadi solusinya apa? Solusinya adalah mencari tabung
yang digunakan untuk single ended tapi bisa beroutput besar. Nah, banyak. Ada tabung 211, ada tabung 845, ada tabung 805, bisa keluar 20 watt ke atas sampai 40 watt atau 50 watt dengan single ended. Nah, tapi ada beberapa audiophile yang kurang kurang cocok dengan apa? Dengan voltase kerjanya. Ya, dengan voltase kerjanya yang ribuan volt. Nah, dengan berbagai alasan yang bisa diterima atau nggak bisa diterima. Ya, high voltage-nya itu bisa ribuan volt. Ya, voltase kerjanya itu. Nah, itu yang menjadikan keberatan dari beberapa audiophile walaupun outputnya bisa lebih dari cukup 20 ke atas. Nah, solusi yang paling ideal itu adalah single ended yang seperti saya punya ini. Ya, voltase kerjanya di voltase normal, ya 500 voltan ke bawah, tidak ribuan volt, ya, tapi mendapatkan output yang cukup besar, yaitu 20-an watt, lebih sedikit 20 lebih sedikit saja gitu wattnya, tapi dengan voltase kerja yang tidak sampai ribuan volt, masih disebut voltase kerja yang normal. Nah, inilah solusinya. Tabung yang digunakan yaitu tabung yang biasa dipergunakan di pesawat Rusia, ya, yaitu tubnya itu yang paling belakang 6C33, ya, yang mempunyai tanduk 3 itu di atasnya. Nah, itu dengan voltase yang normal dapat menghasilkan output power sebesar 20 watt, ya. Nah, dikombinasi dengan tabung yang di depannya ini pakai Sylvania USA 6SL7 dan tabung yang satunya lagi 6J5 itu buatan USA juga dari Philco, ya. Nah, inilah yang menurut saya yang ideal, ya. Jadi saya tidak menggunakan voltase tinggi untuk voltase kerjanya dan dapat output yang cukup, yaitu 20 watt ke atas. Nah, sebagai pembuktiannya apa? Ampli ini sudah saya sandingkan dengan 2 buah speaker, yaitu dengan Daily Icon 7, ya, di mana woofernya ada 3, mid dan tweeter. Ya, Daily Icon ini tower speaker, cukup dengan volume 25%-nya, ya, sudah kerja dengan maksimal di listening level yang cukup, ya. Nah, itu Dali sensitivity Dali ini 90-an dB, ya. Nah, speaker kedua yang pernah saya coba dan di drive dengan baik adalah Kev Carlton, ya. Kev Carlton itu bahkan 86 dB sensitivity-nya, tapi masih enak di drive pakai amplifier ini. Nah, kalau dirasakan kurang nendang, ini bisa difungsikan sebagai power amplifier pure dengan memutar volumenya full ke kanan dan menambahkan perangkat preamplifier di sebelumnya, ya. Jadi volume nanti dikontrol dari preamplifier, ya. Jadi tabung ini akan bekerja lebih maksimal powernya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya pakai Dali Icon 7, itu tidak memerlukan preamp karena dengan suara volume di posisi 25% aja suaranya udah cukup dan udah pas, ya. Jadi listening levelnya udah pas. Ini kiri kanan, ya, volumenya masing-masing satu kiri dan satu kanan, jadi lebih mudah untuk fokuskan suaranya, untuk mensenterkan suaranya, ya, sesuai kehendak kita. Nah, itu secara teknis seperti itu. Yuk kita dengarkan suaranya seperti apa. Selamat mendengarkan. With a man
Nah, itu sampel suaranya ya bagi penikmat-penikmat audiophile vokal ya. Walaupun ada low bass dan treble-nya yang dari alat musik tetap terrecord dengan baik, tapi untuk vokalnya terutama yang vokal-vokal bervibra itu waduh cocok sekali ya speaker yang amplifier yang seperti ini. Dan yang ini lebih mudah dipasangkan dengan beberapa jenis speaker ya, tidak hanya eh, tergantung ke speaker full range saja ya yang sensitivity-nya 95 dB ke atas. Malah saya tidak begitu anjurkan ya untuk memakai 95 dB ke atas, karena 95 dB ke atas itu power single ended-nya harus perfect. Ya, kalau nggak perfect, noise sedikit pun itu akan muncul ya di speaker. Coba dibuktikan Anda sendiri, misalkan pakai amplifiernya single ended airtight atau audio note. Nah, kemudian pakai speakernya yang 95 dB ke atas dan tempelkan kuping kita di speakernya. Nah, kalau bisa silent, dead silent, itu baru amplifiernya bagus sekali. Ya, tapi kalau masih ada terdengar noise, walaupun itu adalah wajar karena kuping kita ditempelin ke speakernya, ya oke lah, karena di posisi sweet spot di tempat kita dengar nggak akan kedengaran ya suara noise-nya dan hum-nya itu. Tapi yang baik memang seperti airtight itu dulu saya pernah dengar dipasangkan dengan speaker yang 96 dB dan ditempel kuping itu hanya sedikit sekali hum yang terdengar. Tapi itu susah ya. Oke, nah itu sekelumit tentang amplifier single ended 6C33 tabung Rusia ini sebagai solusi yang terbaik untuk mendapatkan suara yang cukup besar outputnya dengan voltase kerja yang normal. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan audiophile dan West Hi-Fi, pelanggan West Hi-Fi dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam audio dari West Hi-Fi.